Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Januar dari Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Warman angkatan 2017 dengan NIM terakhir 27. Ya, sebelum mengerjakan UTS dari kecerdasan buatan, saya akan membacakan kode etik akademik dari tes tersebut. Itu ada 3. Yang 1, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Dan tanda tangan saya sendiri. Ya, kita lanjut langsung untuk mengerjakan UTS ujian tengah semester kecerdasan buatan. Nomor 1 memiliki poin 25. Ya, langsung kita soalnya. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki 2 hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data dalam kurung database atau database. Yang B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang D. Database dan software terbaru. Dan E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Jadi jawaban saya adalah B. Kenapa? Karena kecerdasan buatan sendiri adalah proses berpikir manusia dan mendesain mesin yang akan menirukan atau perilaku manusia seperti manusia. Jadi, tetapi untuk bisa bertindak dan seperti atau sebaik manusia, maka harus diberi bekal dengan pengetahuan dan mempunyai kemampuan menalar. Kenapa harus kita memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan menalar? Karena di sini kecerdasan buatan adalah kecerdasan sendiri memiliki arti, yaitu memiliki pengetahuan atau ditambah pengalaman menalar. Dan pengalaman menalar ini sebagai membuat keputusan atau mengambil tindakan dengan moral yang baik. Terus, jadi manusia cerdas atau pandai dalam menyelesaikan permasalahan karena manusia memiliki atau mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan diperoleh dari belajar atau mencari pengetahuan atau ilmu yang kreatif lah. Jadi pengolahan ini atau pengetahuan diperoleh dengan belajar, karena semakin banyaknya bekal pengetahuan yang dimiliki tentu akan lebih mampu menyelesaikan permasalahan. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita cari atau kita dapatkan dengan rasa keingintahuan kita, maka semakin banyak juga cara untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi bekal pengetahuan saja itu mungkin tidak cukup. Perlu juga manusia diberi alat untuk melakukan penalaran atau mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan memang tidak akan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Demikian karena kemampuan menalar yang sangat baik, namun tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ini seperti itu. Ini jawaban saya B, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Lanjut ke nomor 2, memiliki poin 25 juga. Jadi soalnya pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, jadi di sini yang A, kecerdasan buatannya bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Ya,
karena pada awalnya memang kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa, sedangkan kecerdasan buatan tidak dapat berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Jadi memang sifat manusia atau kecerdasan alami itu memang sering berubah karena manusia memiliki sifat pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan itu memang bersifat permanen karena tidak memiliki atau sistem program yang tidak dapat mengubahnya. Yang B-nya dapat didokumentasikan atau kreatif dan inovatif. Jadi kecerdasan buatannya dapat didokumentasikan dan kecerdasan alaminya kreatif dan inovatif. Ini memang benar karena kecerdasan buatan ini memiliki keputusan yang dibuat komputer dapat dikomunikasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduktif atau diproduksi. Dan yang C, pemikiran dapat digunakan secara luas dan kemampuan berpikir terbatas. Ini salah. Yang D-nya, kemampuan berpikir terbatas dan pemikiran dapat digunakan secara luas. Ini benar. Dan yang E, harus bekerja dengan input-input simbolis, menggunakan pengalaman secara langsung, itu juga benar. Jadi jawaban saya C, karena pemikiran dapat digunakan secara luas. Itu kecerdasan buatan, sedangkan kecerdasan alami ini dia memiliki kemampuan berpikir terbatas. Nah ini kenapa saya tidak setuju, karena kecerdasan buatan itu di sini pemikiran dapat digunakan secara luas. Nah, itu salah karena kecerdasan buatan itu memiliki kemampuan berpikir terbatas. Jadi pemikiran terbatas karena sudah diprogram dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan kecerdasan alami itu di sini memiliki kemampuan berpikir terbatas. Nah itu salah karena pemikiran alami atau sifat manusia itu memiliki pemikiran yang dapat digunakan secara luas, atau semakin banyak pengetahuan atau ilmu yang kita dapat itu, jadi manusia memiliki semakin banyak juga kemampuan berpikirnya. Karena manusia itu dia dapat pemikiran itu secara luas atau cukup banyak, tergantung bagaimana rasa keinginan untuk mencari pengetahuan sebaik-baik mungkin. Ya, semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka semakin banyak juga permasalahan yang dapat dia selesaikan. Jadi memang tidak, untuk manusia itu tidak terbatas. Lanjut, ini kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi sini soal nomor 3 memiliki poin 50, yaitu soalnya terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangi ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai, sampai ke seberang? Jadi kita sini untuk menyelesaikannya dengan algoritma BPS dan DPS. Jadi langsung kita jawab. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu metode BPS. Jadi metode BPS itu, jadi di sini kita adalah untuk menyelesaikan puzzle atau sebuah game, yaitu yang berisi 3 dokter dan 3 kanibal. Jadi
Sebelum saya akan menjelaskan dulu. Dalam permainan ini terdapat 3 dokter dan 3 kanibal yang sedang berada di pinggiran sungai. Dan permainan ini bertujuan untuk memindahkan 3 dokter dan 3 kanibal tersebut ke seberang sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Dan syaratnya yaitu perahu hanya dapat memuat 2 penumpang dan di setiap sisi darat sungai jumlah misioner lebih banyak atau sama dengan kanibal. Apabila jumlah misioner kurang dari kanibal, maka kanibal akan memakan misioner atau dokter dan permainan ini akan selesai. Lanjut. Jadi yang permasalahannya adalah dari initial stake-nya. Ya, jadi trouble yang pertama, jadi ini dari initial stake-nya itu semua misioner itu kita lambangkan sebagai M atau dokter, dan kanibalnya di sini kita lambangkan sebagai K, berada di sisi kanan sungai. Semua berada di sisi kanan. Untuk mensukseskan pemindaian M dan K dengan cara menggunakan perahu dan maksimal 2 penumpang. Jumlah M tidak boleh kurang dari K di setiap sisi sungai. Terus yang ketiga, part cost-nya, jumlah berapa kali M dan K menyeberang. Yang keempat, goalnya adalah memindahkan M dan K ke sisi kiri sungai. Untuk kita memindahkan semua jadi dokter dan kanibal kita pindahkan semua untuk berada ke seberang sisi kiri sungai. Jadi di sini step awalnya semua berada di sebelah kiri. Jadi dokter dan kanibal berada di sebelah kiri, dan tujuannya atau step akhirnya nanti outputnya dia nanti kanibal dan dokter semua akan menyeberangi sungai menggunakan perahu dan berada di sisi kiri. Jadi dalam penyelesaian permainan di atas ini saya akan menggunakan metode yang pertama itu BFS atau Breadth First Search. Sebelumnya pencernaan saya akan memperkenalkan metode ini terlebih dahulu, yaitu metode BFS, karena metode ini merupakan metode dalam pencarian solusi akar dengan cara mengunjungi node-node anak secara melebar pada setiap level sampai menemukan tujuannya. Jadi algoritma yang melakukan pencarian dan mengunjungi simpul secara proder, yaitu mengunjungi suatu simpul pada kemanusiaan, mengunjungi semua simpul yang bertetangga, dan simpul tersebut terlebih dahulu simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian dan terusnya sampai begitu selesai. Jadi pada metode BPS ini dapat digunakan untuk mencari solusi berbagai masalah. Jadi bukan untuk mencari masalah seperti ini aja, tapi dapat kita gunakan juga untuk banyak cara permasalahan. Jadi di sini yang node-node anak pan ini dia sistemnya, jadi di sini ini yang adalah langkah-langkah atau ya, jadi ini adalah sebuah node-node, peluangnya, keberhasilan dari game di atas untuk agar dokter dan kanibal dapat menyeberang ke sebelah kiri dari sebelah kanan. Jadi yang node dalam panah ini, jika yang warna hitam ini yaitu adalah peluang kemungkinannya dia yang benar, dan yang merah ini adalah dia kemungkinannya salah. Jadi yang merah ini adalah yang salah.
di sini ada 12 step. Jadi ini satu baris pertama, baris kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga 12 step. Jadi ada 12 hingga 12 step untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Terus lanjut untuk menggunakan metode DPS-nya. Ini metode ini juga kurang lebih, cuma metode ini lebih simpel karena dia lebih singkat. Beda dengan metode BPS karena dia dapat mencari solusi dengan lebih banyak permasalahan atau pencariannya lebih banyak dibandingkan depth first search-nya daripada BPS. Lebih banyak BPS pencariannya daripada DPS. Sistemnya sama, jadi step awalnya dia semua dokter dan kalian berada sebelah kanan. Nanti dengan outputnya semua akan menyeberangi sungai dan berada di sebelah kiri. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.